Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 330 dan beberapa yang terjadi di chapter tersebut belum dapat kita jelaskan lebih rinci berhubung permasalahan waktu dan juga untuk memperkecil admin berteori liar pada konten review. So, di chapter 330 kali ini, admin menemukan beberapa detail menarik, seperti apa saja quirk yang dipakai oleh Shigaraki saat melawan Star, kemudian ada sedikit analisis quirk New Order, dan juga masa lalu Star yang rupanya benar-benar dieksekusi dengan sangat kreatif oleh Bang Hori, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. So, untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya, dan mari kita mulai. Siapa rombongan Star and Stripe? Setelah membaca chapter 330, muncul beberapa pertanyaan perihal rombongan pesawat yang mengantarkan Star saat menuju ke Jepang, yang mana rombongan pesawat ini muncul pertama kali saat Persatuan Bangsa-Bangsa sedang membicarakan pro hero keras kepala dari Amerika yang memaksa untuk segera ke Jepang. Dan rupanya rombongan pesawat ini tidak hanya sebagai formalitas untuk mengiringi sosok pro hero nomor 1 Amerika, melainkan memiliki peran yang tak kalah penting dari dugaan para pembaca selama ini. Oke, jika diperhatikan, rombongan pesawat yang dipakai untuk mengantar Star ini adalah jenis pesawat siluman yang benar-benar ada di dunia nyata dan dipakai pula oleh Angkatan Udara Amerika yang berfungsi untuk membelokkan radar dan menggunakan teknologi tinggi, sehingga pesawat ini tak bisa dideteksi oleh musuh. Fungsi utamanya tidak lain untuk melancarkan serangan tanpa diketahui oleh target. Alhasil, pesawat siluman yang mengantar Star ini benar-benar difungsikan untuk keamanan Star itu sendiri. Selain itu, ada dua kemungkinan yang mendasari mengapa pesawat siluman ini turut mengiringi Star dalam aksinya. Kemungkinan pertama, para pilot dari pesawat siluman ini adalah para sidekick atau pahlawan dari agensi Star, sehingga ikut menunjang aksi Star saat melawan villain kelas berat di suatu negara. Dan kemungkinan kedua adalah para pilot ini murni adalah Angkatan Udara Amerika yang memang pada dasarnya mendampingi Star dalam berbagai aksinya, sehingga tak heran para pesawat siluman ini mampu beraksi dan turut ikut campur dalam pertarungan Star versus Shigaraki. By the way, di sepanjang chapter, kalian bisa melihat dengan jelas bahwa beberapa pesawat siluman ini dilengkapi dengan pelindung energi yang digunakan untuk menangkal serangan Shigaraki, serta berfungsi sebagai papan selancar bagi Star saat bertarung di atas udara. Seluruh quirk yang dipakai oleh Shigaraki. Di chapter ini, akhirnya kita diperlihatkan lagi atraksi quirk setelah sekian lama Shigaraki tak memakai quirk secara paralel. Dan by the way, yang mengendalikan ini pastinya adalah All For One ya. Tapi tetap saja kita panggil Shigaraki karena yang bertarung di sini memakai tubuh Shigaraki. So, jadi beberapa quirk yang dipakai dan digabungkan ternyata menjadi varian kekuatan baru yang lebih kuat. Antara lain yang pertama kali dipakai adalah Radio Wave, Air Cannon, dan Heavy Payload, yang mana ketiga quirk ini berhasil digabungkan dan menghasilkan tembakan kekuatan energi yang benar-benar hebat. Dan kedua adalah Reflection dan Scatter. Kedua quirk ini digabungkan setelah para pesawat siluman menembakkan serangan energi ke Shigaraki secara brutal. Namun untuk mengatasi ancaman tersebut, Shigaraki memakai dua quirk untuk menangkal serangan tadi, sekaligus untuk mengembalikan serangan tersebut ke Star. Dan yang ketiga tentunya adalah quirk regenerasi, yaitu quirk yang berfungsi untuk meregenerasi luka yang diakibatkan oleh serangan sebelumnya. Teknik penggabungan quirk ini sebenarnya sudah diperlihatkan sebelumnya, terutama saat All For One vs All Might di season 3, yang mana pada saat itu kita dapat melihat atraksi dari All For One dalam menggunakan dan menggabungkan quirk sehingga dapat menciptakan kekuatan baru. Kemudian di beberapa arc sebelumnya, Shigaraki melakukan hal yang sama saat menuju pertarungan di final arc Paranormal Liberation. Namun tubuhnya kemudian diambil alih oleh All For One sebab Shigaraki pada saat itu belum sempurna dan juga pengetahuannya dalam menggunakan quirk secara bersamaan masih belum sehebat saat ini. Analisis quirk New Order. Selanjutnya kita akan menganalisis quirk milik Star yang dimunculkan pada chapter 330, yang mana quirk tersebut diberi nama New Order, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Orde Baru atau apalah. Aneh juga kalau sudah diterjemahkan ya, seperti era pemerintahan. Tak perlu kita bahas lebih lanjut, takutnya saya diciduk. Oke, lanjut. Quirk New Order ini adalah quirk yang memungkinkan Star untuk menetapkan aturan pada objek yang disentuhnya dan disebutkan namanya, yang mana aturan tersebut bertujuan untuk memanipulasi kondisi tubuh seseorang maupun material. Contoh yang terjadi di chapter 330 ini adalah Star memberikan perintah ke udara yang disentuhnya agar segera menghilang, lalu memberikan perintah ke dirinya sendiri agar menjadi super kuat, dan kemudian memberi perintah ke tubuh Shigaraki. Bisa dibilang quirk ini sangat overpower karena mampu memanipulasi keadaan sekitar dengan sangat mudah, dengan syarat dia perlu menyentuh dan menyebutkan aturan tersebut.
Oh ya, hampir lupa, saat Star memakai quirknya, maka akan muncul semacam lapisan energi berbentuk hitam, yang sepertinya ini hanya terjadi ketika Star memberikan perintah dari jarak jauh. Maka dari itu ada lapisan energi sebagai penghantar perintah dari quirk New Order. By the way, jika diperhatikan kembali, quirk New Order seakan menjadi versi super kuat dari quirk Brainwash Big Shinzo, yaitu memberikan perintah ke orang lain. Akan tetapi perbedaan mendasar adalah quirk New Order memiliki kelemahan yang cukup sepele sebenarnya, yaitu jika Star selaku pengguna tidak tepat dalam menyebutkan nama targetnya, maka quirk tersebut tak bakal berfungsi dengan baik, dan syarat perintah yang boleh digunakan adalah sebanyak 2 kali dalam satu waktu, yang jadinya jika Star ingin memberikan perintah baru, maka perintah pertama tadi bakal dibatalkan. Nah, saat ketahuan bahwa quirk New Order ini ternyata sangat overpower, maka para fans di luar sana dibagi menjadi 2 kubu, yaitu yang percaya bahwa quirknya bisa jadi berhasil dicuri oleh si botak, atau quirknya bisa jadi tidak dicuri. Sekarang coba kita berspekulasi, jika saja quirk milik Star bakal diambil, maka ya sepertinya harapan bagi Hiro dalam melawan All For One sepertinya benar-benar ekstra sulit jika quirk New Order berhasil dicuri. Sebab quirk New Order benar-benar sangat sulit untuk dilanggar oleh target, dan quirk New Order jika digunakan dalam hal kejahatan, maka quirk New Order bakal lebih sadis ketimbang sistem diktator, sehingga penggunanya bakal memiliki sikap kediktatoran pula. Jadi quirk New Order benar-benar quirk yang sangat ekstrim sebenarnya. Dan untungnya saat ini New Order dipegang oleh seorang pahlawan. Tapi kita tidak tahu bagaimana jika New Order sudah berpindah tangan nanti. Untuk lebih detail soal explain New Order ini, kita tunggu dulu beberapa chapter ke depannya. Siapa tahu ada info terbaru dari fakta lain quirk New Order. Backstory Star and Stripe. Sebelumnya, ada beberapa teori yang berusaha untuk menebak dari mana pertemuan Star dan All Might terjadi, dan admin turut berteori pula dengan menyatakan bahwa Star sepertinya adalah junior All Might selama berkuliah di Amerika. Namun dugaan tersebut cukup keliru rupanya, sebab pertemuan Star dan All Might terjadi ketika Star masih sangat kecil, masih bocil lah istilahnya, yang mana kejadian tersebut terjadi tepatnya saat All Might masih berusia kurang lebih 18 atau 20-an tahun, tepatnya saat All Might sudah menjadi mahasiswa di Amerika. Kisahnya dimulai ketika ada villain yang merampok kasino di California, tepatnya pada distrik Santa Monica. Pada saat itu ada 2 villain yang merampok, dan langsung diatasi oleh Electroplan dan Cold Lady. Namun serangan dari 2 pelawan ini belum cukup, sehingga terjadi kekacauan yang lebih mencekam. Salah satu warga yang sedang berada dalam situasi mencekam tersebut adalah Star and Stripe beserta keluarganya. Dalam kondisi tersebut, dia berharap agar setidaknya ada yang bisa menyelamatkan adiknya dari serangan villain. Dan siapa sangka, akhirnya datanglah Hiro yang langsung menyelamatkan keluarga Star. Dan Hiro tersebut adalah All Might, seorang pahlawan dari Jepang yang menjalani perkuliahan di Amerika. Pada saat itu, All Might dibantu pula oleh David selaku sidekicknya. Dan dari sinilah Star menjadikan All Might sebagai mentor spiritualnya, serta meniru apapun yang identik dengan All Might. Salah satunya adalah model rambut, yang tadinya berwarna coklat, kini menjadi blonde dan memiliki untaian rambut. Namun bedanya Star memiliki 8 untaian. Nah, 8 untaian rambut ini bisa jadi adalah foreshadowing untuk menunjukkan posisi All Might yang adalah pewaris One for All ke-8. By the way, kisah masa lalu Star ini rupanya sudah diceritakan dari jauh-jauh hari, tepatnya saat movie pertama My Hero Academia yang berjudul Futari no Heroes. Di awal film Futari no Heroes, kita pastinya disajikan sedikit kisah tentang All Might di masa lalu. Jika kalian penasaran, kalian bisa menonton kembali di Ikiyi. Penyatuan menjadi makhluk baru. Ketika Star sudah memberikan aturan ke Shigaraki bahwa jika Shigaraki bergerak maka jantungnya akan berhenti, seketika kita kemudian dibawa ke dimensi lain yang memperlihatkan perseteruan All For One dan Shigaraki untuk segera menyatu menjadi makhluk baru. Entah makhluk apa yang dimaksud, namun karena eksistensi makhluk baru yang dimaksud All For One sedang mengalami penyatuan, maka rule atau aturan dari Star yang sudah diberikan ke Shigaraki jadi tidak efektif. Alhasil Star menganggap bahwa ada yang keliru pada Shigaraki Tomura, yang kekeliruan tersebut diduga karena salah penyebutan nama target. Nah, kembali ke perseteruan All For One dan Shigaraki, sepertinya Shigaraki terus menolak kehendak All For One untuk menyatu. Dan hal ini sebenarnya sudah lama Shigaraki lakukan sejak di arc Paranormal Liberation, yang mana Shigaraki menolak dikendalikan oleh All For One. Maka tak heran mengapa Deku pada saat terhubung dengan alam bawah sadar Shigaraki, terlihat dengan jelas bahwa Shigaraki sedang berusaha mengambil alih atas kepemilikan dirinya sendiri dari All For One. Dan ini menjadi tajuk utama Deku untuk menolong Shigaraki. Dari peristiwa ini sebenarnya mulai menunjukkan niat busuk si All For One botak tai haram sebenarnya, bahwa dia memang dari dulu mengincar target yang sangat labil dalam mengendalikan emosi kebencian. Sebab di chapter ini menjelaskan pula bahwa proses sempurnanya Shigaraki dapat terinjeksi secara otomatis karena disebabkan oleh kebencian di masa lalunya akan keluarganya.
Alhasil bisa dikatakan bahwa Shigaraki turut membantu menciptakan makhluk baru dari penyatuan All For One secara tidak langsung. Well, adapun jika makhluk ini benar-benar tercipta nantinya, maka bisa saja tujuannya tidak lain untuk merebut Quirk New Order milik Star. Karena selain sangat kuat, pastinya juga Star tak tahu nama makhluk tersebut, sehingga serangan Quirk New Order tak bakal berfungsi dengan baik. Ngomong-ngomong, banyak juga yang bertanya, mengapa Star tidak langsung membunuh saja Shigaraki pada saat itu? Kan Quirk-nya mampu memberikan aturan paksa. So, sekali lagi ini bakal bersinggungan dengan kode etik pahlawan yang mengharuskan villain dikalahkan dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Dan sekali lagi menurut admin, ini tidaklah fair. So, menurut kalian siapa makhluk baru yang dimaksud oleh All For One di chapter ini? Apakah Shimata 1? Ataukah mode fusion antara All For One dan Shigaraki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah Palbri ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.